Ya, pagi teman-teman. Ini gue mau sedikit cerita aja sih. Bukan review ya sebenarnya. Cuman mau memberikan kesan dan pesan gue sebagai pembeli atau ya pemakai baru Vespa Matic modern ini. Jujur aja nih gue baru pick up Vespa Matic modern karena sebelumnya gue agak capek ya naik motor kopling Kawasaki Z125, lebih kecil dari ini sih, cuman capek aja sih dengan traffic di Jabodetabek, makanya gue mutusin buat ganti motor ini Vespa. Sebenarnya dibilang suka sih gue sebenarnya, karena dari dulu bokap gue punya Vespa ya, walaupun ngeselin zaman dulu kan susah nyala Vespanya. Sekarang dengan adanya Vespa, pembaruan Vespa modern Matic ini, gue rasa jadi lebih keren sih, lebih oke. Sebenarnya gue nggak tahu banyak ya, bahkan minim pengetahuan gue soal Vespa. Cuman gue coba kasih tahu aja sih ke kalian fitur-fiturnya, terus harganya, terus worth it nggak sekarang lu beli gitu buat jangka panjang. Oke, mari kita sikat.
Jadi ini gue ambil Vespa Matic Sprint S150, tipe tertingginya Sprint. Sebenarnya kenapa gue ngambil ini yang warna grey ya? Kenapa gue ambil ini sih sebenarnya gara-gara ini indennya paling cepet. Jadi ini kemarin range-nya antara 2-4 minggu sih, dan gue kebetulan dapat range yang paling belakang 4 minggu sebulan, jadi dibanding dengan warna yang favoritnya kayak yang hitamnya, apalagi hitamnya yang Sprint biasa yang bukan S itu juga lama banget. Terus warna yang biru juga favorit, itu juga agak lama ya. Jadi yang paling cepat sebenarnya antara abu-abu ini sama kuning gitu. Tapi overall walaupun ini bukan yang gue pengen dari awal, tapi pas gue lihat, pas datang kebetulan kayak wah keren juga ya, keren banget gitu. Jadi antara aksen-aksen hitamnya sama warna abu-abu gitu, jadi kelihatan elegan. Dan yang paling gue suka nih dari Vespa ini tuh Vespa Sprint ya sama atau Primavera tuh dia untuk di tombol-tombol ini ada list chrome-nya gini. Ini sih keren banget sih. Gua rasa bikin jadi terlihat makin elegan aja gitu. Nah, lalu secara fitur apa lagi ya? Kayaknya hampir sama seperti Sprint sebelumnya. Ini sih yang udah ABS juga. Nah paling ini sih ada satu yang gue pengen unjukin banget. Kalau misalnya kita lihat Vespa Sprint yang baru ini, yang anniversary 10 tahunnya Piaggio, kita udah bisa lihat ya di layar screen-nya ini udah ada layarnya gitu. Sedangkan ini masih speedometer yang lama. Ini juga sebenarnya bikin gue bimbang sih kemarin antara beli yang sekarang atau tahun yang 2002 yang isu-isunya udah mau launching. Karena gue rasa apa yang ditaruh di Vespa Sprint 10 tahun anniversary itu the future-nya Vespa sih, semuanya kayaknya bakal pakai teknologi itu sih. Oke, lalu di sini juga ada port USB ya buat ngecas. Di sini ada port USB buat ngecas. Jadi lu nggak usah khawatir kalau janjian sama gebetan, pacar atau istri lu, jadi nggak usah khawatir bakal kehabisan baterai sih. Ya lu nggak usah nyari Indomaret lah buat ngecas. Lalu apa lagi ya? Oh iya, di sini sih gue rasa emblem lagi, stripping ini, aksen warna merah ini bikin Vespa Sprint 150 ini jadi kelihatan lebih sporty sih. Nah iya, dari joknya sih kayaknya sweat gini ya. Ini juga keren banget sih, elegan. Cuman ya gue rasa riskan kalau tidak diproteksi atau tidak dirawat dengan baik. Lalu kita bisa lihat mesinnya udah iGate ya. Udah versi pembaruan Vespa paling terbaru sih kayaknya, setelah melewati banyak upgrade ya dari 2V, 3V, lalu iGate ini gue rasa makin halus, khas Vespanya makin berasa, feel-nya lebih enak. Terus kalau misalnya ini belakangnya ini masih tromol, dia masih belum pakai cakram. Kalau kita lihat depannya itu udah menggunakan cakram ya, ABS juga, jadi lebih safe lah, berkendara lebih enak. Oke. Ya. Nah kalau untuk yang depannya ini sebenarnya gue suka banget ya. Ada aksen list-listnya di dasinya, ini ada list-list merah-merah gini. Kesan sportinya jadi makin dapat sih, senada dengan stripping yang merah tadi. Jadi ya Sprint S ini keren lah, jadi kelihatan lebih sporty tapi tetap elegan, khas Vespa. Jadi antara sportnya dan elegannya itu bisa dipadukan dengan baik sama Piaggio. Wah keren sih, gokil.
Nah, ini sebenarnya yang paling gua suka sih dari Vespa S itu bagian velgnya, dia full hitam gini. Dan di sini ada emblem S-nya nih. Wah, ini keren banget sih. Kelihatan looks lebih sporty dan lebih sangar sih, lebih gahar, lebih keren lah. Kalau di yang S biasa, yang bukan Vespa Sprint biasa yang bukan S, dia di sini ada list chrome-nya gitu deh kalau nggak salah. Kalau yang ini full hitam dan ada logo S-nya. Ini keren banget sih. Ini yang salah satu yang gue suka dari Vespa Sprint S itu. Oke, ini untuk bagasinya sebenarnya standar ya, seperti bagasi pada umumnya, cukup lebar, bisa buat helm full face nih masuk nih. Dan ini yang akan lo dapet nih kalau beli Vespa, ada toolkit, buku panduan sama buku garansi. Ini ada bensinnya, setahu gue dapat dikit. Buat lo cukup lah buat lo ke ke pom bensin terdekat. Ya, sebenarnya kalau lu ngambil unit Vespa gini, ya unitnya doang yang lu dapat sama tools yang tadi itu. Selebihnya sih nggak ada ya, karena emang merchandise nanti bisa lu beli lagi, aksesorisnya juga bisa lu beli terpisah. Kebetulan karena gue belinya nggak ada promo ya, jadi dapetnya cuma gini doang. Ya nggak masalah sih, karena emang merchandise aksesorisnya sih selera ya, bisa lu pakein atau enggak. Oke, mungkin review singkatnya yang tadi secara teknis gitu aja ya, karena gue juga nggak terlalu banyak tahu sih. Mungkin nanti bisa ya bagaimana rasanya keseharian pakai ini, feelnya untuk jarak jauh bisa gue ceritain lagi di next. Jadi overall sih secara teknis fitur-fiturnya udah lumayan oke. Walaupun dengan harga segini untuk motor-motor Jepang sebenarnya lu bisa udah dapet yang bagus juga sih. Dibilang overprice ya, tapi ada hal yang nggak bisa lu bandingin sih sama motor-motor lain di Vespa ini. Oke, jadi terkait harga ya, untuk Vespa Sprint S ini di harga sekarang akhir tahun 2021 ini gue dapat di 52 juta sekian. Sebenarnya tergantung OTR masing-masing daerah kalian sih. Gua Jabodetabek, kebetulan Bogor harganya segitu. Mungkin kalau untuk Jakarta, Bekasi dan sekitarnya bisa 51-an mungkin atau 52 pas gitu. Tapi yang gue suka dari Vespa itu, ini adalah salah satu bentuk investasi dengan gaya sih. Jadi sebenarnya harganya tuh dia terus naik ya. Harga Vespa itu terus naik dari tahun ke tahun. Itu sih yang nyebabin harga secondnya atau harga use motor ini tuh masih tinggi gitu. Jadi mungkin untuk Vespa Sprint sekarang sekitar tahun pembuatan 2017 atau 2018 itu masih bisa sekitar 35 ke atas sih. Ya masih tinggi banget sih Vespa ini, karena setiap tahunnya harganya naik. Jadi motor secondnya itu mengikuti harga pasaran barunya sekarang gitu. Dan gue rasa dengan harga segitu masih cukup worth it ya, keren untuk sejarahnya, untuk kesenangan lu, kebanggaan lu dengan brand Vespa ini terbayarkan lah. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian yang mungkin akan beli ini atau yang udah beli. Kita bisa sharing-sharing aja. Kalau misalnya ada yang kurang bisa lu bantu tambahin ya. Thank you.